Baik, kita akan beranjak ke acara yang berikutnya, yaitu pemaparan tentang proses atau progres verifikasi NISA yang sudah sempat dilakukan juga oleh teman-teman. Nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh Bapak Operator kita. Untuk itu kepada Pak Yayat atau kepada Pak Rahmat Hidayat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai anak-anakku, adik-adikku sekalian, insya Allah kalian adalah orang-orang yang mau mengambil kesempatan. Mudah-mudahan suatu hari nanti kesuksesan akan meraih kalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi tugas kalian adalah mengambil setiap kesempatan. Ini acara ini tidak semua siswa dapat kesempatan. Belum tentu di sekolah lain mengadakan acara seperti ini. Nah, kalian yang mengambil kesempatan ini, sehingga nanti kalian nggak sibuk lagi nyari kesuksesannya yang akan menghampiri kalian. Amin. Nah, terkait dengan teknis perjalanan kesuksesan dari jalur pendidikan adalah memiliki NISN. Nah, NISN adalah data pribadi yang harus kalian ketahui saat kalian menjalani jenjang pendidikan. Ya, sekarang NISN yang kalian punya dijaga, nanti ketika daftar kuliah juga NISN-nya itu, ketika lulus juga mau melanjutkan S2, S3, NISN-nya sama. Ya, jadi penting untuk dijaga. NISN adalah identitas pribadi yang harus kalian jaga. Selama ini sebagian dari siswa sudah melakukan verifikasi NISN secara mandiri yang sudah saya share melalui tim BK, melalui wali kelas. Sebagian dari kalian sudah melakukan itu dan saya sudah melakukan proses approve, sudah menyetujui proses verifikasinya. Data NISN itu berasal dari kartu keluarga. Ya. Nomor NISN tertera pada ijazah. Saya ulangi, nomor NISN tertera pada ijazah. Kalian punya ijazah SMP kan, atau MTS, atau paket B, atau PDF? Ya. Lihat di ijazahnya ada NISN tidak? Ya. Kemudian data NISN itu berisi nomor NISN itu berisi NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, jenis kelamin. Identitas itu diambil dari kartu keluarga. Ya, beberapa siswa sudah melakukan update kartu keluarga sehingga NISN-nya sudah valid. Jadi sebagian besar insya Allah tahun ini tidak ada masalah, Pak. Amin, alhamdulillah. Beberapa siswa atau sebagian siswa itu tidak peduli dengan NISN karena merasa tidak melanjutkan kuliah. Nanti yang pusing saya, HP-nya bunyi terus. Ketika masih sekolah di MAN, nggak kenal, boro-boro sampai menghubungi ya. Kenal aja nggak mungkin, sebagian yang hadir ini nggak kenal saya kan. Nah, ini pahlawan tanpa tanda jasa ini ya. Selama 3 tahun saya jaga data kalian ya, supaya kalian bisa melanjutkan kuliah. Ini pahlawannya. Udah ya. Balik lagi, sebagian dari kalian mengabaikan NISN karena merasa tidak akan melanjutkan kuliah. Pengalaman yang pernah terjadi ketika sudah lulus ternyata dapat hidayah
pengen melanjutkan kuliah, bingung melanjutkan kuliah harus punya NISN, bingung baru menghubungi yang mana namanya Pak Rahmat, yang mana namanya Pak Yayat, menghubungi siang malam. Ya. Bagaimana Pak NISN saya Pak? Nah, sama dengan kalian menanyakan nomor baju kalian sendiri, Pak NISN saya berapa? Sama dengan menanyakan Pak ukuran baju saya berapa, karena itu adalah identitas pribadi. Jadi insya Allah yang hadir di sini sepertinya sudah beres semua NISN-nya nih, mudah-mudahan. Ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa NISN kita ini sudah valid atau belum? Jangan menunggu ketika NISN itu digunakan untuk pendaftaran LTMPT. Nah, nanti ketika masih LTMPT namanya apa ya? Namanya masih LTMPT. PP3. PP3. Nanti siswa membuat akun itu menggunakan NISN, ya. Jangan sampai ketika menggunakan NISN kalian baru nyari NISN baru tahu NISN-nya bermasalah atau tidak. Nah, bisa ditampilkan Pak di situs ini nisn.kemdikbud.co.id. Kalian yang belum pernah ngecek aktivasi NISN, ya, silakan dicek NISN-nya ke situs nisn.data.kemdikbud.go.id, atau kalau di Google itu ketik aja NISN, nanti akan muncul link ini. Ya, ya nanti akan muncul link ini. Kemudian di situ ada dua menu, ada menu beranda, ada menu pencarian nama. Kalian sudah punya NISN yang tertera pada ijazah. Ya, jangan melakukan atau tidak perlu melakukan pencarian nama karena sudah punya NISN. Masuk ke menu beranda, ya, masuk ke menu beranda, nanti tampilannya seperti ini. Masukkan NISN yang ada di ijazah, ya. Kemudian masukkan nama ibu kandung yang ada di kartu keluarga. Nama ibu kandung itu tertulis ada dua di kartu keluarga. Ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Kalau yang orang tuanya sudah berpisah, ya, baik cerai hidup maupun cerai mati, artinya nama ibunya tidak tertera di atas, itu pasti tertera di bawah. Ya, jadi kalian menggunakan nama ibu kandung yang ada di bagian bawah sebelah kanan, lurus dengan nomor urut nama kalian di kartu keluarga. Ya, kalau kartu keluarganya ada perubahan, misalkan kakak kalian menikah kemudian punya kartu keluarga baru, nah itu kartu keluarganya harus diupdate. Ya, balik lagi ke yang tadi Pak. Nah, ini kalau sudah dimasukkan nomor NISN kemudian nama ibu kandung, dicentang, diklik saya bukan robot, ya, kemudian melakukan pencarian data. Kalau data NISN kalian benar, nanti akan muncul nama kalian. Nah, NISN-nya, namanya, tempat lahirnya, jenis kelamin, kemudian status aktif akan tertulis aktif di sekolah. Ya, berarti NISN kalian sudah aktif terdaftar di sekolah. Ada juga yang tertulis tidak aktif di sekolah manapun. Nah, kalau terjadi seperti itu, kalian menghubungi Pak saya nih, ya, Pak saya Pak Rahmat di TU, ya. Kalau tertulis tidak aktif di sekolah manapun, hubungi saya. Jadi bagi yang bermasalah baru menghubungi saya. Yang tidak bermasalah silakan dilanjutkan kesuksesannya, ya. Sudah paham nih? Jadi NISN kalian harus dijaga dan dicek secara berkala. Oke? Ada verifikasi data ketika muncul NISN kalian, kemudian teraktif di sekolah, ada muncul verifikasi identitas siswa. Sepertinya untuk saat ini tidak perlu dilakukan karena sudah diperbaiki oleh saya.
Ya, kecuali nama-nama yang saya titipkan ke Bu Maya. Yang lain insya Allah tidak ada masalah. Mudah-mudahan lancar ketika kalian daftar nanti, ketika kalian gunakan NISN. Kalau ada yang NISN-nya tidak sama, ya, kalau ada yang NISN-nya tidak sama, ada beberapa siswa yang NISN yang tertera di ijazah itu tidak valid. Biasanya sistem membuatkan NISN yang baru, ya. Nah itu juga NISN-nya ada di saya. Jadi bagi yang bermasalah NISN-nya, sekali lagi silakan menghubungi saya. Kalau data kalian masih ada di sekolah kita, masih ada di akun madrasah, data kalian masih bisa kita kelola, ya. Kalau ada ada kekeliruan, ada kesalahan, saya sebagai petugas datanya insya Allah bisa memperbaiki. Tapi kalau kalian sudah lulus, maka data kalian akan dikeluarkan dari akun sekolah, akun madrasah, sudah tidak menjadi tanggung jawab sekolah lagi, dan saya tidak bisa mengakses data kalian ketika kalian sudah lulus. Dan itu dilakukan dengan sistem otomatis. Kalau kalian lulus, datanya langsung dikeluarkan dari akun sekolah. Nah ini sekedar informasi, ketika kalian sudah lulus, ini pesan, ya. Pesan untuk kalian ketika kalian sudah lulus nih, harap diingat ya, walaupun bukan pesan terakhir. Ada tadi di situs nisndata.kemdikbud.id, ke bawah lagi Pak, ke bawah, ada verbal lulusan. Ada verbal lulusan untuk verifikasi dan validasi NISN siswa yang sudah lulus. Jadi ketika kalian sudah lulus, kemudian NISN-nya bermasalah, ya disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan perubahan kartu keluarga, perubahan nama orang tua, biasanya nama ibu yang tadinya pendidikan SMA, kemudian ibunya pendidikannya jadi S1, atau dari S1 jadi S2, S3, memunculkan titel di belakang namanya, ini juga akan mempengaruhi validasi dari data NISN kalian. Atau nama ibu kandung kalian keluar dari kartu keluarga, baik cerai mati ataupun cerai hidup, itu juga butuh perbaikan data NISN biasanya. Setelah kalian sudah lulus, lakukan verbal lulusan. Caranya klik di sini, buka Pak. Nanti kalau sudah muncul kan ada kolom-kolom isian yang diisi dengan identitas kalian, sesuai juga dengan kartu keluarga terbaru, dan harus upload ijazah terakhir. Jadi kalau sudah lulus, ijazahnya segera diambil kalau udah jadi gitu. Nah ini identitasnya ya. Ini untuk verbal bagi yang sudah lulus. Mungkin kakak kalian yang tadinya belum kuliah kemudian mau kuliah, ternyata NISN-nya bermasalah, lakukan verbal sendiri di sini. Isi identitas NISN, dilihat di ijazah, kemudian NIK, lihat di kartu keluarga atau di KTP, nama lihat di kartu keluarga atau di KTP, tempat lahir dan tanggal lahir juga sama, lihat di kartu keluarga atau KTP, termasuk jenis kelamin, nama ibu kandung lihat di kartu keluarga, email. Nah ini email penting, email yang dimasukkan harus email yang aktif. Jangan sampai kalian memasukkan email asal masukkan email aja, ya, karena dibutuhkan untuk feedback, notifikasi bahwa data yang kalian kirim itu diterima atau tidak, disetujui atau tidak. Nanti informasinya akan masuk ke email yang kalian tuliskan di situ, bukan ke WA saya, ya, akan masuk di situ ke email. Kemudian lanjut ke atas lagi Pak, atas lagi. Nah ini tahun ajaran lulus, kalian kan lulus 2022-2023. Nah itu 2022-2023. Pilih sekolah.
Pilih sekolahnya berarti MAN 2. Ketikanya MAN 2, Pak. MAN 2 Cirebon. Ini agak loading karena akses internetnya. MAN 2 Cirebon. Nah, itu. Nah, pilih, kemudian lampirkan ijazah. Lampirkan ijazah. Ijazah SMA kalian. Ijazah yang menyertakan nomor NISN yang kalian tulis di kolom isian itu, ya. Nanti kalau kalian sudah lulus, ini hanya pesan ketika kalian sudah lulus dan menghadapi masalah NISN. Jangan sampai kalian kebingungan mondar-mandir datang ke kampus. Ada yang sudah lulus, kemudian diterima perguruan tinggi, punya masalah dengan NISN, kampusnya nggak mau ngurusin, ya, kampusnya mengarahkan ke Kemenang Kabupaten. Kalian ya bingung ke Kemenang Kabupaten ke siapa, gitu kan? Kemudian diarahkan lagi ke madrasah. Ya pasti ketemunya dengan saya ketika kalian diarahkan ke madrasah. Nah, ketika bertemu dengan saya akan diarahkan ke situs ini. Ya, jadi ini pesan kali untuk kalian ketika punya masalah NISN saat sudah lulus, paham ya? Nah, bagi kalian yang punya PIP, yang dapat PIP, ya, yang dapat PIP, mungkin dibutuhkan nanti untuk daftar KIP kuliah, kan? Ya, kartu KIP-nya, soft file kartu KIP-nya ada di saya. Silakan menghubungi saya. Namanya siapa, kelas berapa, nanti soft file kartunya saya kirim. Ya, nggak perlu datang ke saya bawa tumpeng, nggak perlu datang ke saya bawa macam-macam. WA saja. Ya, Pak, saya minta kartu PIP. Bagi yang dapat ya, bagi yang dapat, nanti kartunya saya kirim. Bagi yang belum dapat dan ingin mendaftarkan KIP kuliah, nanti kalian harus mendaftarkan diri ke Puskesos. Kalau nggak salah Puskesos namanya, Pak. Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Di kelurahan itu di desa. Datang ke desa, bilang ke orang desa saya mau dapat KIP. Nah, nama kalian minta didaftarkan di DTKS. Nah, DTKS browsing apa nama DTKS, Pak? Data terpadu, bukan, keluarga sejahtera. Data terpadu keluarga sejahtera. Ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Ah ya, kesejahteraan sosial itu. Saya hafal. Jadi bagi yang belum dapat PIP, kemudian kalian pengen daftar KIP kuliah, kalian datang ke desa, datang ke kelurahan, minta didaftarkan di DTKS, ya. Persyaratannya ya saya nggak tahu, harus ke desa ya. Persyaratannya apa? Palingnya kartu keluarga biasanya, ya. Jadi sesegera mungkin, jangan sampai nanti kalian ditimpong. Sekolah itu yang daftarkan sekolah, sekolahnya itu yang daftarkan desa. Sampai-sampai ada yang ke dinas sosial, Pak. Sampai-sampai ada yang diarahkan ke dinas sosial. Kan kasihan. Aku sayang kalian, ya. Jadi jangan sampai kebingungan ketika menghadapi masalah, ya. Paham ya? Nah, jangan sibuk mencari nomor KIP karena di KIP kuliah kalian hanya perlu memasukkan data NIK. Kalau NIK kalian valid, nanti sistem akan mencari keterkaitan kalian dengan data KIP. Nanti nomornya akan muncul sendiri kalau memang datanya sudah terdaftar di DTKS. Jadi jangan bolak-balik, Pak, ini belum bisa, Pak, nggak bisa input nomor. Ya memang nomornya nggak perlu diinput. Biasanya kalau belum ada perubahan ya, nomor KIP-nya akan muncul sendiri. Asal NIK kalian tidak bermasalah. Kalau NIK bermasalah, datang ke
Sukcapil, wah, atau ke kecamatan, atau bakal pikir ya datang ke kelurahan, ke desa minta diuruskan. Tapi kalau ngurus sendiri sehari selesai. Kalau ke desa mungkin seminggu atau berbulan-bulan. Paham ya? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sisanya kita akan berkomunikasi ketika kalian punya masalah. Ya, kalau nggak ada masalah, jangan hubungi saya. Nah, silakan kalian berbahagia dengan dunia kalian sendiri tanpa kenal saya, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian semua pada sukses. Amin. Dan jangan lupa ketika sukses harus jadi orang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.